Bab 1976. Saat ini, Elaine membujuk, "Oh, Claire, kamu tidak mengerti Feng Shui dan hal-hal lain, jadi jangan membantah Charlie." Setelah itu, dia mulai menghadap dan berkata dengan sangat serius, "Ibu tidak mengharapkan kamu untuk membantu Charlie dalam karirnya, tetapi ibu tidak akan pernah membiarkan kamu menahan kakinya. Masa depan keluarga kita akan bergantung pada Charlie." Ibu, Claire tercekik oleh Elaine dan tidak bisa berkata-kata. Dia bisa melihat bahwa ibunya benar-benar jatuh pada Charlie, dan tidak ada yang dia katakan bisa berguna. Jadi, dia menghela nafas tanpa daya, "Hei, aku akan pergi ke perusahaan dulu." Elaine buru-buru berkata, "Claire, kenapa kamu tidak menunggu ibu menyelesaikan hadiah sebelum pergi?" Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah sangat terlambat, semua orang masih menunggu saya untuk mengadakan rapat ringkasan." Elaine berkata, "Tidak apa-apa, lalu kamu pergi dulu. Jika ada sesuatu yang bagus, ibu akan memotretnya dan mengirimkannya kepadamu." Claire bersenandung, dan berkata kepada Charlie dan Jacob, "Suamiku, ayah, aku pergi sekarang." Charlie mengangguk, berkendara perlahan di jalan dan perhatikan keselamatan. Claire buru-buru berkata, "Jangan khawatir, saya akan memperhatikan." Setelah Claire pergi, Charlie kembali ke ruang tamu villa. Saat ini, Jacob dan Elaine telah membongkar tumpukan kotak kado seorang diri. Elaine membuka kotak kado dan berseru dengan semangat, "Sialan! Ternyata itu adalah tas Chanel edisi terbatas." Jacob mengeluarkan sebotol Moutai. Setelah membacanya dengan cermat, dia tertegun dan berkata, "Ya Tuhan, ini adalah Moutai bintang 5 buatan tahun 58. Ada sangat sedikit stok, dan sebotol muncul di lelang beberapa tahun yang lalu. Itu terjual seharga 2,99 juta. Apa?" Elaine bertanya dengan ngeri. "Sebotol Moutai, 2,99 juta. Kamu gila." Yakub mengerutkan bibirnya, "Lihatlah dirimu yang belum pernah melihat dunia. 2,99 juta Moutai membuatmu takut seperti ini? Kukatakan padamu, ada juga sejenis Moutai yang hanya memiliki 10 botol di negeri ini, yang disebut Handi Moutai, yang masing-masing harganya ribuan juta." "Handi Moutai?" Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Moutai digali dari tanah kering?" Jacob berkata dengan nada menghina, "Kamu bahkan kuliah karena kamu adalah Kaisar Wu dari dinasti Han, bukan tanah kering dari tanah gersang." Elaine menyesap, "Bah, siapa yang kamu anggap remeh? Sudah jelas bahwa Anda belum mengatakan dengan jelas, jadi apakah Anda kenal Kaisar Wu dari Han?" Jacob segera membalas, "Kamu pasti tidak tahu siapa Kaisar Wu dari Han. Jika Anda dapat memberitahu nama Kaisar Wu dari Han hari ini, saya akan menganggap Anda sebagai mahasiswa." Elaine langsung terdiam. Dia benar-benar tidak ingat siapa Kaisar Wu dari Han. Melihat tatapan cemasnya, Jacob mencibir, "Apa? Tidak ingat? Apakah universitas itu sia-sia?" Elaine berkata dengan marah, "Mengapa Anda begitu bersemangat? Saya beritahu Anda Yakub, sebotol anggur di tangan Anda bernilai 3 juta, dan Anda sama sekali tidak bisa meminumnya. Simpan dan tunggu sampai menghargai nanti sebelum menjualnya." Jacob kesal dan berkata, "Inilah yang diberikan seseorang kepada menantu laki-laki saya Charlie. Terserah kamu untuk memberitahuku." "Menantu laki-laki saya mengatakan minum dan minum, menantu laki-laki saya mengatakan menjualnya, dan menantu laki-laki saya mengatakan hanya menghancurkannya, dan Anda hanya dapat menontonnya. Meninggalkan kamu." Melihat keduanya berdebat lagi, Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan Sarah yang menelepon. Jadi dia berkata kepada pasangan itu, "Ayah dan ibu, ada yang harus saya lakukan. Aku akan kembali ke kamar dulu." Setelah selesai berbicara, dia langsung menuju lift tanpa menunggu jawaban mereka. Bab 1977. Charlie kembali ke kamarnya dan kemudian terhubung ke panggilan video Sarah dan bertanya padanya, "Hei, Sarah." "Charlie." Dalam video tersebut, Sarah, yang mengenakan baju tidur di rumah, melambai ke arahnya dengan penuh semangat. Dalam video tersebut, Sarah tidak memiliki riasan, dan rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Tanpa aura penuh bintang top, dia lebih seperti gadis cantik tetangga. Saat ini, dia dengan senang hati bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak sibuk." "Bukankah ini tahun baru sekarang juga?"
Siapkan saja beberapa barang tahun baru di rumah. Sarah tersenyum bahagia. Hehe, aku juga. Tahun ini kami akan kembali ke rumah tua di Hawaii untuk tahun baru. Dengan itu, dia mengganti kamera dan mengambil gambar lingkungan sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia berada di halaman keluarga Gu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sarah, halamanmu sangat besar. Apakah tampak agak sepi bagi keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk merayakan tahun baru? Tidak. Sarah berkata sambil tersenyum, tahun ini saya akan menghabiskan tahun baru dengan paman kedua dan ketiga saya. Ada total 3 keluarga besar, yang cukup hidup. Charlie mengangguk, memikirkan paman kedua dan ketiganya, dan mau tidak mau bertanya, Sarah, paman kedua dan ketiga, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa kau tidak membuat masalah dengan keluargamu? Sarah buru-buru berkata, tidak. Paman kedua dan paman ketiga saya memiliki sikap yang baik akhir-akhir ini. Saya berlari pulang setiap 3 hari, dan setiap kali saya pergi, saya membawa tas besar dan kecil berisi berbagai hadiah. Oh, ngomong-ngomong, tahun ini aku akan kembali ke rumah lamaku untuk tahun baru. Keduanya melamar ayah saya. Mereka mengatakan bahwa keluarga itu sudah lama tidak bersama selama tahun baru yang meriah. Jadi mereka ingin bersama sebentar, ayah setuju. Charlie tahu bahwa paman Yanzeng kedua Sarah dan paman ketiga Yangang, serta putra mereka, masih dalam keadaan tidak subur. Selama periode waktu ini, Anda dapat menebak bahwa mereka pasti sangat jujur. Bagaimanapun, mereka masih berharap untuk menyenangkan keluarga Philip dan mendapatkan pengampunan mereka. Sebelumnya, mereka telah menandatangani perjanjian dengan Philip, dan segala sesuatu di masa depan hanya akan berada di tangan Philip, jadi sekarang mereka tidak dapat membuat badai lagi. Jadi Charlie berkata dengan puas, itu bagus, jika kedua pamanmu masih sulit diatur, kamu harus memberitahuku untuk pertama kali. Sarah mengangguk dengan cepat dan berkata, Charlie, tunggu sebentar, aku akan pergi ke kamar orang tuaku, mereka juga ingin memberitahumu sesuatu. Charlie buru-buru bertanya, kamu memakai lebih banyak pakaian, gaun ini terlihat seperti kamu memakainya di musim panas, jangan membeku. Sarah berkata sambil tersenyum manis, saya tidak akan membeku, karena seluruh halaman ditutupi dengan pemanas lantai, dan panasnya cukup. Suhu ruangan selalu sekitar 28 derajat. Charlie merasa lega sekarang. Dalam benaknya, Sarah bukanlah tunangan yang memiliki kontrak pernikahan dan persetujuan orang tua dari pasangan, melainkan seorang adik perempuan yang telah berada di sisinya sejak kecil. Oleh karena itu, Charlie juga sangat memedulikannya. Dalam video tersebut, Sarah berlari sepanjang aula besar, ke kamar Philip dan Lenan. Philip sedang minum teh dan membaca di mejanya saat ini. Lenan membakar tungku kayu cendana kecil dan membawa pembakar dupa ke meja Philip. Melihat Sarah bergegas masuk saat ini, dia buru-buru berkata, Sarah, hati-hati, jangan jatuh. Sarah berkata dengan bersemangat, Bu, aku sedang merekam video dengan Charlie. Ketika Philip mendengar kata Charlie, dia segera meletakkan buku di tangannya, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu sedang merekam video dengan Charlie? Cepatlah, biarkan aku bicara dengannya. Sarah dengan cepat meletakkan telepon di atas meja, dengan kamera dan layar menghadap Philip. Kulit Philip sangat bagus saat ini, dan seluruh kondisinya masih sangat muda. Melihat Charlie di video itu, dia langsung tersenyum dan berkata, Charlie, bagaimana kabarmu di Arrows Hill baru-baru ini? Bab 1978. Charlie tersenyum dan berkata, melihat kembali pada paman, semuanya baik-baik saja, bagaimana kabarmu dan Bibi Lenan? Baik. Kami baik-baik saja. Philip mengangguk berulang kali. Saat ini, Lenan berdiri di sampingnya, memandang Charlie di layar, dan berkata sambil tersenyum, Charlie, kapan kamu akan datang ke East Cliff selama beberapa hari? Paman selalu memikirkanmu akhir-akhir ini. Pada dasarnya, saya harus mendengarkan tentang Anda beberapa kali sehari, dan telinga saya akan menumbuhkan kepompong. Charlie tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi East Cliff untuk melihat kalian berdua. Sambil berdiri di sisi lain Philip, Sarah bergumam tidak puas, apa maksudmu dengan melihat mereka, lalu apa yang harus saya lakukan? Anda tidak harus melihat saya. Charlie buru-buru tersenyum dan berkata, tentu saja aku harus bertemu denganmu juga. Saya membuat kesalahan. Saya punya waktu untuk melihat Anda, Paman dan Bibi.
Apakah kamu puas sekarang? Sarah bersenandung penuh kemenangan, ini jauh lebih baik. Kali ini, Philip berkata, ngomong-ngomong, Charlie, aku dengar Cynthia datang ke Aurous Hill. Iya. Charlie sedikit tersenyum, Paman, pernahkah kamu mendengar tentang itu? Philip tersenyum dan berkata, kakekmu meneleponku pagi ini dan memberitahuku tentang kamu dan Cynthia. Charlie bertanya dengan heran, dia tahu bahwa aku telah bertemu denganmu? Philip menggelengkan kepalanya, dia belum tahu, jadi dia pikir aku belum menerima pesanmu, jadi dia memberitahuku tentangmu. Charlie bertanya dengan bingung, mengapa dia ingin memberitahumu hal-hal ini? Philip tersenyum dan berkata, saya mengerti apa yang dia maksud, terutama karena dia ingin memberitahu saya kabar Anda, dan kemudian bertanya apakah saya masih bersedia memenuhi janji yang saya buat dengan ayah Anda dan membiarkan Anda menikah dengan putri saya. Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Tampaknya maksud kakek adalah dia masih ingin kembali ke keluarga Wade, dan kemudian membiarkan dirinya menikah dengan Sarah. Pada saat ini, Philip juga melihat rasa malu Charlie dan buru-buru berkata, Charlie, jangan menekan masalah ini. Saya baru saja mengatakan kepada kakek Anda bahwa saya bersedia memenuhi janji saya, tetapi saya juga mengatakan bahwa dalam hal ini pendapat anak-anak harus dihormati. Setelah berbicara, Philip berkata lagi, Charlie, kamu tetap datang dengan kecepatanmu sendiri. Sejak saya katakan, keluarga kami menunggu Anda selama bertahun-tahun dan kami harus menunggu Anda lebih lama lagi. Charlie mengangguk ringan dan berkata, Paman, terima kasih atas pengertian Anda. Philip melambaikan tangannya dan berkata, hidup Paman adalah milikmu. Anda tidak harus bersikap sopan dengan saya. Philip segera berkata lagi, oh, ya, kakekmu memintaku untuk membujukmu, lagi pula, kamu dan Nona Cynthia semuanya satu keluarga. Jangan terlalu marah, apalagi menyakiti kedamaianmu. Charlie berkata, Paman, bibiku terlalu mendominasi, dan kakekku tidak memberinya pengekangan yang diperlukan. Ketika dia tiba di Aurous Hill, dia minum dan arogasi saya, dan pergi ke ibu mertua untuk bergosip, dia benar-benar terlalu sombong. Philip mengangguk dan berkata, Nona Cynthia ada di Eastcliff. Itu sangat sulit untuk ditangani. Aku tidak menyangka pergi ke Aurous Hill akan membuatmu sembuh. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, jika dia tidak terlalu berlebihan, aku tidak ingin akrab dengannya. Philip tersenyum sedikit dan berkata, kakekmu masih ingin aku membujukmu. Jika Anda punya waktu, kembalilah ke rumah Wade. Festival musim semi tahun ini sudah berakhir. Setelah festival lampion, sekarang hampir bulan Maret. Dia berharap Anda akan menghemat energi. Kembalilah, bergabunglah dengannya dalam upacara pemujaan leluhur yang diadakan oleh keluarga Wade di Gunung Waterest. Charlie bertanya dengan heran, mengadakan upacara pemujaan leluhur? Iya. Philip berkata, keluarga Wade Anda awalnya mengadakan upacara pemujaan leluhur sekali dalam 12 tahun. Itu terjadi tahun ini, dan Gunung Waterest dikembangkan selama lebih dari 3 tahun. Pembangunannya baru selesai musim semi lalu. Keluarga Wade pindah ke makam leluhur di musim gugur. Jadi festival Qingming tahun ini juga merupakan festival Qingming pertama saat makam Waterest dipindahkan ke Gunung Waterest. Jadi kakekmu ingin mengadakan upacara akbar untuk pemujaan leluhur. Pada saat itu, tidak hanya Wade Anda, tetapi juga puluhan cabang Wade di seluruh negeri juga akan ikut serta. Anda adalah cucu dari keluarga Wade, dan dia berharap Anda bisa berada di sana, dan secara resmi memberi penghormatan kepada orang tua Anda. Bab 1979. Pemujaan leluhur keluarga Wade adalah upacara keluarga paling agung di seluruh keluarga Wade. Keluarga besar menghargai pemujaan leluhur, terutama keluarga besar dengan sejarah panjang seperti keluarga Wade, yang memiliki sejarah yang mendalam dan banyak cabang, dan mereka sangat mementingkan upacara pemujaan leluhur. Faktanya, banyak keluarga kaya benar-benar ingin terlibat dalam upacara pemujaan leluhur khusus, tetapi upacara pemujaan leluhur yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga biasa. Beberapa keluarga Nouveau Riche ingin mengadakan upacara pemujaan leluhur tetapi tidak dapat menahan tahap ini. Karena nenek moyang orang-orang ini mungkin telah menguburkan nenek moyang dari 3 atau 4 generasi terakhir secara total, dan jika menyangkut identitas mereka, mungkin mereka semua adalah petani di generasi sebelumnya. Tidak ada cerita tinggi untuk diceritakan untuk generasi mendatang.
Meski kelas tani juga sangat layak dihormati, namun pada masyarakat kelas atas ini, nenek moyang tidak memiliki latar belakang identitas yang cukup kuat, dan memang agak kurang efektif. Terutama di kelas atas Eastcliff. Selain membandingkan uang dan kekuasaan, itu adalah asal-usul dan warisan keluarga. Di Eastcliff, ada banyak sesepuh dan anak-anak yang berkuasa selama dinasti Manchu dan Qing. Ketika leluhur keluarga ini berada di dinasti Qing, mereka semua adalah bangsawan. Bukan kakak laki-laki yang mana, yang GG, dan bahkan tetua kelas 1 dalam dinasti adalah anggotanya. Keluarga seperti itu memiliki fondasi yang kuat. Saat upacara pemujaan leluhur, jika Anda mengeluarkan 2 atau 3 perbuatan leluhur dan membacanya, Anda dapat langsung memberi orang perasaan penindasan. Nenek moyang keluarga Wade juga merupakan pejabat kekaisaran. Keluarga biasa dan para leluhur sudah tidak sabar untuk membangun balai leluhur bagi leluhur tersebut di kampung halamannya. Namun, keluarga Wade, nenek moyang dianugerahi ratusan sarjana dan 10 juara. 3 teratas, termasuk sang juara, membuat total menjadi 31. Dengan sejarah hampir 300 tahun di dinasti Qing, ada 112 pemeriksaan di jalan kekaisaran. Dalam hampir 300 tahun ini, lebih dari 20,000 sarjana dan 114 juara dianugerahi. Keluarga besar Wade menyumbang hampir 1/10, yang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Justru karena bakat nenek moyang keluarga Wade dapat terus eksis selama ratusan tahun, dan selalu kuat. Bahkan di era perang, itu setidaknya yang tangguh. Keluarga Wade telah membuka cabang dan daun selama bertahun-tahun. Setidaknya ada puluhan ribu keturunan keluarga Wade di seluruh dunia, dan banyak dari mereka telah pergi ke luar negeri. Nenek moyang mereka, ratusan tahun yang lalu, adalah nenek moyang dari keluarga Wade. Hanya saja pada zaman dahulu, putra sulung mewarisi mantel, dan putra-putri lainnya harus memisahkan keluarga mereka. Oleh karena itu, semakin banyak anggota keluarga Wade yang direduksi menjadi keluarga agunan, hanya menyisakan garis keturunan sebagai keluarga suzerain yang sebenarnya. Sepertinya ayah Charlie memiliki 3 saudara laki-laki. Menurut aturan kuno, setelah kematian ayah Charlie, ketiga putra keluarga Wade akan dipisahkan. Pada saat itu, putra tertua, Andrew, akan mewarisi sebagian besar bisnis dan tempat tinggal keluarga. Putra kedua dan ketiga harus meninggalkan rumah keluarga Wade yang asli dengan anggota keluarga mereka setelah 3 tahun berbakti kepada ayah mereka, dan memulai keluarga lain sendiri. Dengan cara ini, 2 keluarga putra kedua dan ketiga putra ketiga menjadi keluarga agunan keluarga Wade. Saat ini, kedua keluarga agunan masih relatif dekat dengan keluarga suzerain. Bagaimanapun, saudara laki-laki kedua, ketiga, dan tertua masih saudara laki-laki dari yang utama. Namun pada saat generasi Charlie, sepupu Charlie lah yang mewarisi mantel keluarga suzerain, sehingga hubungan antara 2 keluarga agunan dan keluarga suzerain dipisahkan oleh generasi lain. Pada generasi ketiga dan keempat, kedua keluarga agunan ini juga telah mendapatkan beberapa keluarga agunan yang lebih detail, sehingga mereka lebih jauh dari keluarga suzerain. Jika berlangsung selama 5 atau 6 generasi, rentangnya mungkin lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, mereka mungkin tidak saling mengenal sama sekali, dan mereka hanya dapat menemukan nama-nama keturunan dari keluarga agunan lainnya pada silsilah tersebut. Bab 1980. Oleh karena itu, sebagai keluarga penguasa, perlu dilakukan upacara pemujaan terhadap leluhur untuk mengumpulkan orang-orang dari keluarga agunan secara berkala. Setelah Anda saling mengenal dan berkenalan, dan setelah menyembah leluhur bersama, hubungan antar garis keturunan akan diperkuat. Ini juga merupakan cara yang perlu bagi keluarga besar untuk mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, keluarga Wade tidak hanya mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun, tetapi juga merevisi silsilah keluarga Wade pada upacara pemujaan leluhur. Antara 12 tahun dan 12 tahun terakhir, setiap keluarga akan memiliki pewaris baru lahir, generasi yang lebih tua akan meninggal, dan dewasa muda akan menikah. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, cabang keluarga Wade yang tak terhitung jumlahnya melaporkan perubahan populasi keluarga mereka selama 12 tahun terakhir ke keluarga suzerain. Pada saat itu, keluarga penguasa akan memilih tuan tua yang dihormati untuk secara pribadi memperbarui silsilah, dan menuliskan nama dan perbuatan orang-orang ini satu persatu.
Silsilah keluarga Wade yang ada mencatat nama jutaan keturunan keluarga Wade, serta nama jutaan pasangan mereka, seperti putra keluarga Wade 20, yang putrinya 20 menikah, atau putri keluarga Wade yang dinikahi putranya demikian. Dan seterusnya. Setiap revisi silsilah juga sangat besar. Induk perempuan dari silsilah tersebut disimpan di tempat yang aman dengan suhu dan kelembaban yang konstan, dan diundang oleh keturunan keluarga Wade setiap kali leluhur tersebut beribadah. Mereka keluar dan setelah ibadah, mereka harus segera dan dengan hormat mengundang ibunya kembali. Nanti, perbarui silsilah baru. Setelah pembaruan silsilah baru selesai, undang dengan megah silsilah baru itu kembali, dan jaga agar tetap bersama dengan orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Semua anggota keluarga Wade menganggap silsilah sebagai benda sakral keluarga, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Keluarga suzerain adalah satu-satunya keluarga yang memiliki hak untuk mempertahankan silsilah tersebut. Oleh karena itu, setiap kali keluarga agunan datang untuk menyembah leluhur, selain 3 sujud dan 9 pemujaan pada silsilah, itu juga akan memiliki rasa kepemilikan yang alami terhadap keluarga suzerain. Ini seperti kaisar dan menteri kuno, melalui etiket yang rumit, ritual, dan aturan serta warisan yang ketat, untuk memperkuat pikiran direktur, gagasan kesetiaan kepada kaisar adalah penting. Ini juga merupakan dukungan besar bagi keluarga suzerain untuk membiarkan keluarga agunan menundukkan kepala. Namun, Charlie tidak memiliki kesan tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Upacara pemujaan leluhur terakhir adalah 12 tahun yang lalu, ketika dia masih di Institut Kesejahteraan Bukit Aurous. Upacara pemujaan leluhur terakhir adalah 24 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih terlalu muda, sangat muda sehingga dia tidak memiliki ingatan akan kejadian ini. Namun, meski tak bisa lagi menemukan ingatan akan upacara pemujaan leluhur 24 tahun lalu, dia masih sangat jelas tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Upacara pemujaan termegah bagi orang tua. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Dia tidak berharap untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Wade. Dia hanya berharap untuk menghormati orang tuanya dengan cara yang terhormat, jujur, agung, dan sombong. Terakhir kali dia mengikuti Philip untuk menyembah orang tuanya, dia harus berpura-pura menjadi supir Philip, dan dia gagal berjalan ke kuburan orang tuanya dengan identitas dan koto aslinya. Ini selalu menjadi penyesalan di benaknya. Jadi dia berkata kepada Philip, "Paman, tolong beritahu kakek saya bahwa saya akan datang ke upacara pemujaan leluhur di Festival Qingming,